Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 2. Makalah kami berjudul Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidik dalam Membentuk Karakter Peserta Didik. Bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang dari makalah kami yaitu adalah pada perkembangan zaman seperti ini, pendidik sangat dibutuhkan banyak oleh orang. Selain membentuk suatu karakter, anak yang di sekolah, kita juga harus mampu membentuk karakter pada masyarakat, terutama dalam lingkungan keluarga. Tujuan dari makalah kami yaitu untuk mengevaluasi para pendidik agar lebih baik. Kedua yaitu untuk memahami apa saja yang perlu diajarkan oleh para pendidik kepada peserta didik untuk membentuk karakter peserta didik sesuai dengan moral dan spiritual syarat syariat Islam. Rumusan masalah dari makalah kami yaitu ada 10. Akan saya langsung bahas dengan pembahasannya. Bab 2 yaitu pembahasan. 1. Pengertian pendidik dalam pendidikan Islam. Pendidik adalah orang yang memiliki ilmu daripada didikannya. Oleh karena itu, pendidik juga bisa disebut sebagai ulama asalkan ia rajin beribadah dan berakhlak mulia. Kedua yaitu kedudukan pendidik dalam pendidikan Islam. 1. Tinta para ulama adalah lebih baik dari darah para syuhada. Kedua, sesungguhnya orang alim akan melebihi seseorang yang beribadat, yang berpuasa dan menghabiskan waktu malamnya beribadat dan sembahyang. Bahkan ia akan melebihi orang yang berperang di jalan Allah. Ketiga yaitu apabila meninggalkan seorang alim terjadilah kekosongan dalam Islam yang tidak dapat ditimuali seorang alim menepatinya. 3 yaitu tugas pendidik dalam pendidikan Islam. Tugas pendidik yang utama adalah menyempurnakan, membersihkan, menyucikan, serta membawakan hati manusia untuk mendekatkan diri atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat yaitu kompetensi-kompetensi pendidik dalam pendidikan Islam. 1. Penguasaan materi Islam yang komprehensif serta wawasan dan bahasan pengayaan terutama pada bidang-bidang yang menjadi tugasnya. Kedua, penguasaan strategi yaitu mencakup pendekatan, metode, dan teknik pendidikan Islam termasuk kemampuan evaluasinya. Ketiga yaitu penguasaan ilmu dan wawasan pendidikan. Keempat, memahami prinsip-prinsip dalam menafsirkan hasil penelitian pendidik guna keperluan pengembangan pendidik Islam masa depan. Kelima, memiliki kepekaan terhadap informasi secara langsung tidak langsung yang mendukung kepentingan tugas. 5 yaitu kode etik pendidikan dalam pendidikan Islam. 1. Menurut Ibnu Jamaah, etika terhadap terbagi menjadi 3 yaitu memiliki sifat keagamaan, memiliki sifat akhlak yang mulia. Etika terhadap peserta didik yaitu 1. Sifat-sifat sopan santun. 2. Sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan. 3. Etika dalam proses belajar mengajar yaitu sifat-sifat memudahkan, menyenangkan, dan menyelamatkan. Sifat-sifat seni yaitu seni mengajar yang menyenangkan sehingga peserta didik tidak merasa bosan. Keenam yaitu definisi peserta didik dalam pendidikan Islam. Dalam Undang-Undang Sisdiknas pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Yang ketujuh yaitu paradigma peserta didik dalam pendidikan Islam. Paradigma pendidikan terbagi menjadi 3 yaitu paradigma holistik. Kedua, paradigma humanistik, dan ketiga yaitu paradigma pluralisme. 8. Sifat-sifat dan kode etik peserta didik dalam pendidikan Islam. 1. Belajar dengan nilai ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengurangi kecenderungan. 3. Bersikap tawadu. 4. Menjaga pikiran. 5. Mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji. 6. Belajar dengan bertahap. 7. Belajar ilmu sampai tuntas. 8. Mengenal nilai-nilai ilmiah. 9. Memprioritaskan ilmu diniyah.
10 yaitu mengenal nilai-nilai pragmatis. 9. Sistem pendidikan nasional dan penguatan pendidikan karakter dan budaya bangsa. Penguatan pendidikan karakter atau PPK merupakan kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan nawacita Presiden Joko Widodo. Yang terakhir, pembahasan dari kelompok makalah kami yaitu 1. Peran keluarga, pemerintah, dan masyarakat dalam pendidikan, hubungan timbal balik antara lingkungan pendidik. 1. Peran keluarga, yaitu seperti kedua orang tua harus mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Kedua yaitu peran pemerintah. Pemerintah memegang peranan penting meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Yang ketiga yaitu peran masyarakat. Peran masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah penting dalam upaya membentuk karakter anak bangsa, yaitu contohnya misalnya membiasakan gotong royong, membiasakan anak tidak membuang sampah sembarangan, menegur anak yang berbuat salah, tidak ada kepedulian, tidak merasa bertanggung jawab. Bab 3 yaitu penutup. Yang pertama yaitu simpulan. Jadi, dari beberapa rumusan masalah yang ada dalam makalah kami tersebut sangat penting untuk membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, pendidik perlu memahami dan menguasai apa saja yang perlu diterapkan oleh pendidik Islam dalam membentuk karakter peserta didik. Saran kami kepada kelompok lain yaitu seharusnya dalam sistem pendidikan harus menjadi lebih bagus lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.